modal popularitas, modal elektabilitas yang begitu tinggi, apalagi survei-survei sudah menempatkannya sebagai tokoh yang paling berpeluang, yang memenangi lah kalau diselenggarakan saat itu kan, pada saat survei itu diselenggarakan. Ini kan sangat menggoda, ya kan? Nah pertanyaannya, apakah KDM akan setia bertahan di Jawa Barat atau akan tergoda untuk meraih kekuasaan yang lebih tinggi lagi? Iya, kalau KDM tidak memanfaatkan sekarang bisa jadi tidak ada kesempatan ya seperti sekarang. Dan jangan lupa di dalam politik itu kan ada kredo, tidak ada teman dan lawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan. Makanya banyak kan ketika berkomentar terkait survei ini, banyak warga Jawa Barat, saya nggak mau KDM jadi presiden karena pinginnya di Jawa Barat 2 periode. Dan saya pikir kok Pak Prabowo juga mulai sekarang mulai ancang-ancang untuk mewaspadai. Hati-hati loh ini. Hati-hati loh, itu hasil survei itu tidak bisa dianggap sepele. Halo Sobat PD Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Senang sekali bisa kembali menemui Anda dalam program Ordal, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Saya Haryanto, Mas Jaka Budi Santoso. Siap selalu, Mas. Kumaha damang, Kang? Saya. 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 Apa ya Mas? Sehat? Sehat, ya. Senang. Kalau Mas Jaka sehat ini kita ikut bersemangat. Mas Ahmad Punto, apa kabar Mas? Baik, Mas. Striker andalan dari... Selalu siap mengisi kekosongan. Wih, mengisi ruang-ruang kosong. Kemudian bermanuver lalu mencetak gol. Ini striker andalan Persitema ini. Ada yang tahu nggak netizen ini? Persitema itu Temanggung ya. Divisi 3 atau 4 kan. Divisi 4, divisi 3 ya, Temanggung. Oke, jadi apa ini? 1-2 pekan terakhir ini yang menarik nih. Mas Jaka. KDM mungkin menarik, lagi rame kan. Jadi nggak salah tadi saya ngasih pertanyaan kumaha damang. Lagi jadi bahan pembicaraan publik juga kan. Oh iya. Ya, kemarin viral lagi itu ya. Iya, setelah surveinya mengejutkan hasilnya. Iya. Kemudian juga banyak juga kritik yang mulai mengarah ke KDM. Iya betul. Terus kemudian video-video lama muncul lagi. Itu termasuk yang viral terakhir itu kan itu video April rupanya. Ya. Jadi ketika KDM menemui 2 lansia ya, suami istri di jalanan, kemudian kita lihat banyak kamera yang mengabadikan, termasuk banyak orang yang menonton juga kan. Gitu. Lalu kemudian menimbulkan berbagai macam tafsir gitu, dan netizen seperti biasa meramaikannya di dunia maya kan. Nah, kemudian yang menjadi menarik lagi yang tadi Mas Jaka sampaikan, survei. Itu ada 2 survei loh ya. 2 survei dari LSI sama SMRC. Iya, SMRC itu 2 pensurvei utama tuh sebenarnya kan, dan menempatkan KDM di posisi teratas. Iya. Jauh di atas Pak Prabowo, kemudian Pak Anies, terus kemudian ada nama Gibran, Ganjar, ada AHY, Ganjar, Prof Mahfud. Sebenarnya ini gambaran apa yang bisa kita baca ya? Apakah karena ini betul karena keberhasilan KDM selama 1,5 tahun ini memimpin Jawa Barat, yang indikator-indikator keberhasilannya itu jelas, atau sekadar populer di dunia maya saja? Saya? Iya. Kang Jaka. Siapa lagi? Siapa lagi? Ya kalau gitu mungkin saya teringat dengan teorinya David Easton ya, dia ilmuwan politik Kanada, yang dia bilang ada teori soal legitimasi performa atau perform legitimation. Dia bilang gini, legitimasi yang kuat itu didapat tidak hanya ketika dia memenangkan pemilu, tetapi juga ketika seseorang menunjukkan kinerja yang langsung bersentuhan dengan rakyat. Ya, saya pikir kalau pemilu kan sudah pasti KDM dia memenangkan Pilkada Jabar. Nah, soal kinerja ini ya banyak apa ya? Banyak yang mengakui bahwa kinerja KDM itu memang dirasakan oleh rakyat. Banyak sekali gebrakan-gebrakan yang dia lakukan yang selama ini jarang dilakukan oleh gubernur-gubernur sebelumnya kan.
Kalau kita lihat salah satunya misalnya ketika KDM itu begitu gencar menormalisasi kali. Ada di Karawang, di Bekasi. Bekasi juga yang menjadi penyebab banjir besar itu waktu itu. Katanya belakangan ini di Pesanggerahan, meskipun itu yang melakukan Pemkot Depok, tapi katanya tidak lepas juga dari andil KDM. Kemudian juga jalan-jalan baik itu di perkotaan maupun di desa-desa, di pelosok-pelosok. Itu juga kalau di media sosial itu kan cukup banyak yang sudah kelihatan dibangun atau diperbaiki. Bahkan beberapa tempat wisata yang selama ini dikenal semrawut itu juga ditertibkan, seperti di Puncak, seperti di Ciater. Jalan betul-betul dipercantik. Kemudian juga soal lingkungan. Itu kan juga beberapa kali KDM juga menegaskan keberpihakannya terhadap lingkungan yang selama ini cukup diabaikan oleh pemimpin-pemimpin yang lain. Jadi kinerja-kinerja yang dirasakan langsung oleh masyarakat, saya pikir punya andil besar dalam mengatur baik tingkat popularitas maupun tingkat elektabilitas KDM. Dan menurut saya KDM itu punya dua keuntungan yang tidak dimiliki oleh tokoh-tokoh potensial lainnya. Pertama, dia sudah sangat eksis di media sosial, bahkan sebelum menjadi gubernur. Sebelum menjadi gubernur, ketika menjadi Bupati Purwakarta pun dia sudah sangat eksis dan pengikutnya juga tidak kaleng-kaleng, tidak sedikit, sangat banyak. 34 juta lebih di media sosial. Dan yang kedua, dia punya hak istimewa, keistimewaan, dia bisa membuat kebijakan dan punya kewenangan untuk melakukan eksekusi kebijakan itu. Jadi ini keuntungan yang menurut saya sangat bagus buat KDM. Beda misalnya dengan Anies. Ketika Anies setelah Pilpres kalau tidak salah, itu kan tingkat elektabilitasnya masih sangat tinggi. Tetapi sekarang ya dia tidak punya panggung yang selebar atau semegah KDM kan. Makanya tingkat elektabilitasnya juga sudah mulai turun. Meskipun ada kenaikan sedikit lah dibandingkan survei sebelumnya. Dan saya pikir pihak-pihak yang berusaha untuk mematikan atau menghambat karir politik Pak Anies ini kayaknya mulai berhasil. Karena dia sudah tidak punya panggung dan keberadaannya sudah berada di bawah bayang-bayang yang lain, termasuk yang KDM ini. Jadi kalau kemudian ada hasil survei yang dilakukan SMRC menyatakan bahwa tingkat elektabilitas KDM untuk Pilpres ya 35% lebih ya. Bahkan 2 kali lipat ketimbang Pak Prabowo. Pak Prabowo itu 14,4% ya kalau saya. Lebih dari 2 kali lipat. Itu kan bukan angka yang sembarangan ini kan. Selisihnya begitu jauh dan LSI tingkat kepuasan masyarakat Jabar kalau tidak salah itu 95% lebih. Iya, 95%. Itu tertinggi dalam sepanjang sejarah seorang kepala daerah tingkat kepuasan begitu besar. Ya makanya. Jadi ini boleh dikatakan KDM ini adalah sebuah fenomena saat ini. Cuman pertanyaannya apakah memang dia populer dan tingkat keterpilihannya begitu luar biasa karena betul-betul kinerjanya atau karena tadi di medsos, yaitu masih menjadi bahan perdebatan. Banyak yang menilai katanya kinerja KDM itu ya secara substansi masih perlu dibedah. Salah satunya begini, umpamanya katanya sampai sekarang tingkat kualitas hidup atau indeks pembangunan manusia di Jawa Barat itu belum juga masuk 10 besar. Ya kan? Meskipun ada peningkatan kualitas hidupnya tetapi masih berada di peringkat 15, masih kalah dibandingkan DKI, masih kalah dibandingkan Riau, dibandingkan beberapa daerah lainnya. Ini kan menjadi PR juga bagi KDM. Jadi selama ini bisa jadi apa yang dilakukan masih menyentuh individu per individu, belum secara keseluruhan. Meskipun sudah ada perbaikan harus kita katakan seperti itu. Jadi ya belum ada 2 tahun ya?
1 tahun 6 bulan. Iya, 6 tahun, 1 tahun. Kan Februari dia sudah melakukan diangkat, lompatan yang begitu besar, menurut saya sebuah prestasi yang luar biasa juga sih. Ya harus dikatakan itu prestasi yang hebat sih ya. Ya. Apalagi kalau berdasarkan survei itu betapa tidak 95% koma sekian ya. Betul, makanya tertinggi itu. Rakyat Jawa Barat yang puas terhadap kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi ini kan gitu. Tetapi yang kemudian menjadi pertanyaan, apakah tingkat kepuasan itu betul-betul disebabkan oleh kinerja beliau atau kepopularitasan beliau di media sosial? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selama ini kita tahu bahwa KDM menggunakan media sosial sebagai instrumen untuk menaikkan, ya kita bisa bilang popularitas, elektabilitas, termasuk juga sebagai pertanggungjawaban kalau menurut beliau kan. Pertanggungjawabannya kepada publik atas kerja dia sebagai gubernur. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah itu sebuah strategi untuk menuju 2029 atau memang terjadinya secara alamiah? Karena faktanya hari ini popularitas KDM kan jauh di atas yang lain. Ya, kalau kita lihat hasil survei tadi, survei elektabilitas calon presiden 2029 yang per Juli kan kemarin ya, 35%. Sementara kalau dari akhir 2025 itu, dia itu masih sekitar 19%. Ya, masih di bawah Pak Prabowo ya. Artinya kenaikannya tuh cukup tinggi dalam 6 bulan, 6-7 bulan ini. Itu saya kira faktornya sangat kompleks ya. Tidak sekedar keberhasilan kebijakan program dia ketika menjadi gubernur, tapi juga memang aktivitas dia di media sosial itu yang juga menjadi faktor yang sangat kuat untuk menaikkan popularitas terutama ya, untuk membangun personal branding dia, gitu kan. Karena selama ini dengan adanya konten-konten KDM di media sosial itu kan terlihat, ditunjukkan bahwa dia pemimpin yang dari orang biasa, pemimpin yang tidak berjarak dengan ini. Dia sangat bagus membangun ikatan emosional dengan warga gitu kan. Itu akhirnya membuat apapun ya namanya, popularitas atau apapun itu menjadi terangkat. Ditambah mungkin dengan beberapa program dan kebijakan yang dikatakan sebagian orang mungkin cukup berhasil gitu ya dalam 1,5 tahun ini. Tapi yang menjadi salah satu mesin politiknya, kalau kita kaitkan dengan pertanyaan kedua, saya kira kalau menurut saya ya ada ini bahwa tujuan untuk ke arah yang lebih tinggi yang lebih jauh itu ada. Dan yang menjadi menarik kan salah satu mesin politiknya KDM ini ya algoritma, ya kan? Untuk membangun branding dia, membangun popularitas dia, sekaligus menaikkan elektabilitas. Tapi persoalannya justru ketika tingkat elektabilitas dia sudah tinggi. Ini kan udah boleh dikatakan sangat tinggi nih, 35% ini kan. Bahkan meninggalkan yang peringkat kedua jauh di bawahnya gitu kan. Jadi ketika dia survei tingkat popularitas, elektabilitas di survei sudah angkanya sedemikian tinggi, yang dia bangun ke depan bukan lagi popularitas, dia sudah dapat. Yang akan diuji adalah kredibilitasnya. Kepercayaan publik yang selama ini sudah diwakilkan lewat survei itu yang akan ditagih nanti. Seperti apa janji-janji atau kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa dieksekusi seperti halnya yang dia tampilkan di konten-konten media sosial kan. Ya kalau sekarang kan konten-konten dia katakanlah yang memang langsung menampilkan apa ya, mungkin salah satunya ketegasan misalnya gitu ya. Ada persoalan di
daerah ini dia datang masalah selesai. Ya. Itu kan, tapi kan sistemnya kita belum tahu. Ya. Terus kemudian soal transparansi juga kan. Sistem birokrasi pemerintahan kan nggak tahu, karena ini kan yang kelihatan kan kerja dia secara personal. Jadi kerja birokrasi seolah-olah dipersonalisasikan sebagai kerja KDM gitu kan. Itu yang tampak di media sosial. Jadi kita belum tahu sebenarnya birokrasi di Pemprov Jawa Barat seperti apa, apakah bisa mendukung apa yang menjadi janji-janji KDM selama memimpin Jawa Barat. Jadi ujiannya saya kira itu, karena menjaga kepercayaan itu saya kira bisa jadi akan lebih berat daripada membangun popularitas yang kemarin di awal. Tapi kan gini, tingkat kepuasan rakyat Jawa Barat itu kan tentu saja tidak sekadar ditopang oleh popularitasnya KDM di media sosial, tetapi juga bagaimana kepemimpinan beliau ketika memimpin Jawa Barat, apakah bisa menurunkan tingkat kemiskinan misalnya, kemudian menaikkan pembangunan infrastruktur misalnya. Kan kalau lihat dari tayangan-tayangan di video medsosnya KDM itu kan banyak infrastruktur yang dibangun selama beliau memimpin. Kemudian yang berikutnya adalah kualitas layanan publik, kemudian, dan barangkali ada indikator yang lain gitu loh. Tetapi betul apa yang disampaikan Mas Bunto, bahwa selama ini yang terlihat itu kerja personal. Jadi bukan kerja aparat di pemerintahan Provinsi Jawa Barat gitu kan. Bahkan wakil gubernur saja kita mungkin di antara kita tidak tahu siapa wakil gubernur Jawa Barat saat ini gitu, karena tertutup oleh mengkilatnya kerja KDM di media sosial. Bahkan kalau nggak salah dulu beberapa waktu lalu kan dia malah membawa birokrat yang dari Pemkab Purwakarta untuk dibawa ke provinsi. Jadi kan ada dua pertanyaan. Apakah dia tidak percaya dengan birokrat yang ada di Pemprov sekarang, atau dia sengaja butuh orang yang betul-betul loyal dan patuh dengan apa yang dia lakukan. Pokoknya saminawa atau dengan apa yang dilakukan oleh KDM kan. Jadi kan pertanyaan-pertanyaan seperti ini memang ya mesti KDM jawab. Tetapi ketika kita bertumbuh pada media sosial, itu kan risikonya juga tidak kecil. Ada pengalaman Gubernur Jawa Barat sebelumnya, Ridwan Kamil misalnya, itu kan sangat populer di media sosial. Tapi begitu dihantam kasus tertentu, waktu itu ya kasus perselingkuhan ya kalau tidak salah. Kemudian sampai sekarang kita tidak dengar itu nama Ridwan Kamil lagi gitu kan. Habis. Nah, kan di media sosial itu hal kecil pun bisa dikapitalisasi menjadi satu hal yang begitu besar gitu loh untuk menjatuhkan popularitas seseorang. Ya, yang pasti konsistensi itu kan yang utama. Artinya KDM kalau memang dia kan ada tiga kelebihan kepemimpinan KDM kan. Pertama, dia komunikatif, dia dekat dengan rakyat. Ini yang tampak di depan ya. Dan yang ketiga ini tegas tidak pandang bulu seperti rumah-rumah di bantaran sungai di Babat. Nah, saya setuju, sangat setuju. Bahkan sebenarnya tidak hanya di wilayah Jawa Barat, di wilayah-wilayah lain juga harus seperti itu. Karena termasuk di wilayah Puncak, meskipun waktu itu ternyata yang diajar itu punya BUMD. Makanya sekarang kan kita konsistensi itu kita tunggu. Di Puncak misalnya kan dulu gencar banget kan, ramai banget, sangat viral. Tetapi saya sampai sekarang kok tidak mendengar ya berita kelanjutan penertiban bangunan-bangunan ilegal di kawasan Puncak misalnya. Villa-villa yang menyalahi aturan. Sampai sekarang saya tidak mendengar, atau karena saya tidak membaca, setahu saya sih belum ada upaya-upaya seperti itu kan. Jadi hal-hal seperti itu harus diperhatikan betul oleh KDM. Tapi begini, sebenarnya apa yang bisa membuat rakyat itu bisa berpaling 100%, 180 derajat dari seorang tokoh yang tadinya dipuja-puja, itu menurut saya kok ada dua. Kalau soal kebijakan itu bagi sebagian rakyat kita kok masih bisa dimaafkan ya. Pertama adalah korupsi, kedua adalah soal etika. Ya, etis. Bahkan soal etika ini bagi rakyat kita, sebagian rakyat kita lebih menentukan itu daripada korupsi. Dulu Ridwan Kamil ketika namanya disebut-sebut dalam kasus korupsi, dia tidak terlalu dijauhi oleh publik. Tetapi begitu tersangkut dengan persoalan moral, etika,
ya dugaan perselingkuhan itu habis dia. Nah, makanya KDM saya pikir sudah belajar dari pengalaman pemimpin sebelumnya. Saya pikir dia paham betul bagaimana dia mempertahankan eksistensinya baik di media sosial maupun terutama di media sosial ya, biar dia terus menjadi perbincangan publik. Dan sebenarnya faktor ke depan itu juga tidak hanya tergantung dari KDM juga, tergantung jadi rival-rivalnya. Umpamanya kalau Pak Prabowo itu salah satu kenapa KDM itu melejit ya karena Pak Prabowo selama ini kan sering membuat pernyataan-pernyataan yang di mata publik jadi pro dan kontra kan. Nah, kalau itu terus dilakukan Pak Prabowo dan KDM konsisten dengan apa yang sudah dilakukan sekarang, ya saya pikir kok dia masih bertambah besar tingkat elektabilitasnya bisa. Jadi tidak hanya ke KDM, para rivalnya juga sangat menentukan. Mungkin kalau soal keberuntungan ya KDM beruntung karena Anies nggak punya panggung. Bisa jadi umpamanya waktu itu Anies akhirnya terpilih lagi menjadi gubernur DKI Jakarta misalnya. Mungkin akan sengit juga nih pertarungan dua orang ini. Jadi kan sekarang tinggal, kalau harus kita katakan tinggal KDM sama Pak Prabowo. Jadi tergantung Pak Prabowo apakah dia masih meneruskan kayak kepemimpinan seperti sekarang atau berubah. Ya menurut saya sih semestinya Pak Prabowo agak berubah ya. KDM itu kan tidak suka pidato, tapi dia suka ke lapangan, mendekati langsung dengan rakyat. Sama seperti yang dilakukan oleh Jokowi dulu kan, dia mencoba dekat dengan rakyat dan itu efektif terhadap rakyat kita itu. Dan selalu mengkomunikasikan melalui saluran media sosialnya. Iya, kalau yang orang-orang berpendidikan yang eksis di media sosial dia tertarik dengan kegiatan KDM, bagi rakyat kecil katakanlah yang tidak bermedsos ya. Dia sih bisa mendapatkan sentuhan langsung dari KDM kan. Dan itu fakta dan itu sah-sah saja sebagai upaya untuk menggapai keinginan politik yang lebih tinggi. Ya tinggal para pesaingnya bagaimana untuk menghentikan KDM itu tentu saja dengan cara-cara yang bagus ya, tidak melanggar etika atau melanggar hukum. Dan KDM juga berstrategi itu untuk meraih popularitas bukan sekadar di wilayah Jawa Barat, tetapi menyeberang ke provinsi lain gitu loh. Ya itu kelihatannya jadi sasarannya itu sudah jauh. Betul. Iya, kan? Misalnya mengajak Gubernur Maluku Utara ke Lembur Pakuan misalnya kan. Terus kemudian bahkan sampai waktu itu ada kasus di Sidoarjo itu Yaimim. Itu KDM pun ikut-ikutan di situ gitu loh. Meskipun menurut saya itu agak kebablasan gitu. Artinya apa? Tetapi memang betul strategi yang diterapkan oleh KDM ini mendapatkan respon yang sangat positif. Bukan hanya di Jawa Barat, tapi di luar wilayah Jawa Barat. Bahkan kita kerap melihat ya di media sosial itu ada warga yang mengeluhkan jalanan rusak gitu. Ini warga di luar provinsi Jawa Barat ya. Dia sebelumnya tapi dia sebut belakangan, Pak KDM ini di sini ada jalanan rusak bla 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 bla. Oh iya, saya bukan warga Jawa Barat ya. Terus Pak KDM ini ada sampah menumpuk dan seterusnya. Itu banyak sekali itu. Kita tukuran gubernur ya. Nah, itu dia gitu. Nah, satu kata yang tadi disampaikan oleh Mas Punto soal kredibilitas. Kredibilitas ini kan 1,5 tahun belum bisa. Ya, kita baru bisa melihat bahwa sosok ini terlihat kredibel. Gitu. Tetapi untuk mengujinya kan butuh waktu lebih lama lagi kan. Nah, kira-kira apakah soal kredibilitas ini akan bisa dipertahankan oleh KDM selain popularitas tadi? Gitu. Ya, saya kira buat KDM mungkin ini saatnya setelah tadi surveinya tinggi, saatnya mungkin mengganti strategi. Jangan lagi terlalu fokus untuk membangun popularitas lagi, tapi yaitu untuk menjaga
kepercayaan publik yang sudah disampaikan melalui hasil survei itu. Artinya yaitu dia strategi mungkin masih tetap bisa lewat media sosial itu karena memang dia kayaknya firm di situ ya untuk menjadi konten kreator, bahkan dulu sempat dijuluki gubernur konten. Tapi saya kira fokus strateginya mesti mulai agak diubah. Jadi jangan kemudian terlalu lama menetapkan ukuran keberhasilan pemerintah itu dari seberapa banyak kerja yang terlihat, begitu kan? Tapi mulailah menetapkan ukuran keberhasilan itu menjadi sebuah kebijakan itu memang bisa dieksekusi dengan efektif. Apa yang katakanlah misalnya sekarang kemarin mungkin dia masih dalam masa membangun popularitas. Dalam kalau memang dia ramah dengan media sosial, dia pasti tahu bahwa yang dibutuhkan itu bukan hanya respon positif, tapi semua. Yang penting ada perhatian. Bahkan dalam kebijakan yang dia telurkan, dia mungkin tidak terlalu berharap semua akan menerima. Katakanlah, 2 kebijakan yang cukup kontroversial, dia kan yang pertama dulu yang mengirim anak-anak ke barak militer, nakal ke barak militer. Kemudian yang belakangan terkait sayembara menangkap begal. Itu kan memancing perdebatan, percakapan yang cukup ramai. Tapi intinya dari 2 ini, dia mendapat perhatian, dia ada percakapan di media sosial, bahkan di media mainstream juga kemudian dibahas. Itu menjadi kemudian nama dia makin terus diperbincangkan. Tapi itu kan ketika dalam masa membangun popularitas. Ketika dia popularitas sudah tinggi, sudah 30%, nggak tahu kalau survei sebelum-sebelumnya ada yang pernah sampai 50% nggak, Mas? Nggak ada kan? Artinya 35 itu kan sudah tinggi. Tinggi. Elektabilitas bukan? Elektabilitas, ya, elektabilitas. Jadi sudah saatnya ya, dengan popularitas dan elektabilitas yang sudah tinggi, nggak perlu lagi dia membangun popularitas lagi kan sebenarnya. Tapi yang harus dijaga yaitu konsistensi agar kebijakan program yang dia luncurkan itu memang betul-betul bisa berdampak ke masyarakat, membuktikan bahwa sistem birokrasi di pemerintahan yang sedang dia pimpin itu memang betul-betul berpihak pada rakyat, tidak sekedar jargon-jargon yang dia tampilkan, bukan dia narasikan, tapi tampilkan sebagai semacam populisme gitu kan, dia dekat. Tapi bahwa sistem kerja pemerintahan, sistem kerja birokrasi itu harus efektif untuk bisa menghasilkan hasil-hasil yang nyata dan berdampak ke masyarakat gitu. Nah, ujiannya memang lagi-lagi memang kalau katakanlah ini 1,5 ya berarti berapa? 3,5 tahun lagi. Ya 3 tahun lah, karena 1,5 tahun buat persiapan. Kalau memang dia mau 3 tahun lagi, ini 3 tahun ke depan itu harus dia sudah saatnya mengganti kalau menurut saya, atau menggeser fokus strateginya menjadi untuk membuktikan kredibilitas dan mempertahankan kepercayaan rakyat itu. Ya, tapi saya melihat gaya komunikasi yang sangat personal dari KDM ini kan berpotensi membuat ya rakyat atau publik itu mengkultuskan individu kan, kira-kira seperti itu kan gitu kan. Dan kita punya pengalaman sebelumnya gitu kan dengan pemerintahan dengan pemimpin sebelumnya gitu kan. Pak Jokowi. Ya iya. Itu kan yang dulu disanjung-sanjung, tapi sekarang juga masih banyak yang disanjung. Faktanya banyak yang datang itu ke Desa Sumber itu. Gitu. Tapi kalau kita lihat apa yang dihasilkan kan masih banyak catatan gitu loh. Nah, yang tentu dengan elektabilitas yang begitu besar, popularitas yang juga begitu tinggi, buat seorang politisi itu kan modal besar untuk meraih kekuasaan yang lebih besar lagi kan, untuk ikut berkontestasi di level yang lebih
tinggi lagi, modalnya besar sekali gitu. Nah, dan kemungkinan untuk menang kan juga sangat besar kan. Kalau tidak ada hal-hal yang terkait tadi, terkait dengan moral, korupsi dan yang lain-lain itu yang terkait dengan etika gitu. Nah, peluangnya ini besar. Tetapi ketika kita bertumpu pada komunikasi yang sifatnya sangat personal itu buat demokrasi apakah nanti tidak berisiko? Ya kalau buat demokrasi menurut saya kurang bagus. Tetapi ya itu boleh. Boleh-boleh saja ketika seorang politikus menggunakan cara-cara seperti itu. Dan menurut saya KDM itu juga memahami betul karakteristik sebagian masyarakat kita. Kan? Masyarakat kita itu kan sebagian tidak terlalu peduli dengan kinerja secara makro. Umpamanya begini, memang masyarakat Jawa Barat itu bahwa jumlah penduduk miskin di Jawa Barat itu masih tinggi, terbanyak nomor 2 di Indonesia setelah Jawa Timur. Meskipun secara persentasi menurun, meskipun secara jumlah menurun sekitar 130.000. Saya kira masyarakat tidak begitu peduli dengan itu gitu loh. Apakah masyarakat Jawa Barat itu tahu bahwa tadi saya sebutkan kualitas hidup masyarakat Jabar itu masih di luar 10 besar. Indeks pembangunan manusianya masih di peringkat 15. Tapi kan itu variabelnya kompleks, Mas. Ya, IPM itu kan ada 3 variabel. Pertama adalah pendidikan, kesehatan, ekonomi. Itu variabel pokok yang ada dan memang naik, cuman kan masih di luar 10 besar. Itu kan semestinya yang terus digenjot oleh KDM. Jadi ya saya sih meminta masyarakat jangan terlalu silau dengan prestasi-prestasi yang secara individual. Betul tadi Mas Punto itu. Ukuran bagus berhasil tidaknya seorang pemimpin itu bukan menyelesaikan persoalan secara personal sendirian, tetapi membangun sistem. Ketika seseorang pemimpin itu berhasil membangun sistem, dia nggak ada, sistemnya tetap jalan, itu yang berhasil gitu. Tetapi ketika seorang pemimpin lebih one man show, lebih suka menyelesaikan segala persoalan dengan maju sendirian, dengan harapan mendapatkan puja-puji, dengan harapan mendapatkan populer di mata rakyat, disanjung-sanjung oleh rakyat, ya menurut saya itu bukan pemimpin yang bagus. Bagi dirinya sendiri mungkin bagus, tetapi secara umum bagi demokrasi, bagi bangsa kita itu bukan sesuatu yang baik. Jadi mudah-mudahan masyarakat juga lebih aware lagi ya bahwa pemimpin yang baik itu tidak sekedar hebat di media sosial, tetapi juga hebat di dunia nyata, kinerjanya bagus dan yang penting terukur. Dan penting dia tidak one man show, tidak sendirian, tetapi mendistribusikan kewenangannya, penugasannya kepada yang lain, dan yang lain juga harus dipastikan berhasil. Itu yang bagus. Mas Uno, jadi kalau kita melihat secara utuh ya, baik dari media sosial maupun dari hasil kinerja KDM selama 1 tahun 6 bulan memimpin Jawa Barat ini seperti apa? Kalau dari kacamata saya sih masih lebih menonjol dari penampilan dia di media sosial ya, ketimbang beberapa kebijakan yang sudah dia hasilkan dan kinerja yang sudah dia hasilkan. Walaupun tadi seperti yang disebut Mas Jaka memang harus diakui memang ada. Tetapi apa yang dia ditampilkan KDM di media sosial itu sebenarnya juga bukan hal yang negatif. Ada sisi positifnya juga banyak. Dia kan seperti memberi contoh kepada pemimpin-pemimpin bagaimana dia harus dekat dengan rakyat. Bagaimana biar agar pemimpin itu tidak terlalu berjarak dengan warga yang dipimpinnya. Bagaimana dia konsisten mengangkat budaya lokal. Dengan dia kerap berbahasa Sunda dengan pakaian merepresentasikan daerah, masyarakat Jawa Barat ya. Artinya bagaimana agar pemimpin tidak hanya kerja dari meja
birokrasi, tapi juga memang turun ke lapangan. Artinya dari sisi itu memang dia sangat positif, dan itu yang ditunjukkan di media sosial, dan semestinya juga bisa dicontoh pemimpin-pemimpin lain. Cuma yang menjadi pertanyaan kita kan, setelah itu apa? Katakanlah ini kuncinya ada di kita juga nanti, misalnya rakyat ketika memilih pemimpin ke depan itu, apakah kita akan memilih pemimpin yang mampu menyelesaikan masalah atau memilih pemimpin yang mampu menunjukkan bahwa dia sedang menyelesaikan masalah. Itu kan beda. Nah kalau Pak Dedi ini atau KDM ini bisa menaikkan levelnya dari sebuah pertunjukan dia sedang menyelesaikan masalah menjadi mampu menyelesaikan masalah, itu akan lebih ini lagi, akan lebih di mata masyarakat, di penerimaan masyarakat pasti akan lebih tinggi. Tapi lagi. Bukankah saat ini KDM ini termasuk salah satu gubernur yang mampu menyelesaikan masalah di daerahnya? Ya itu ada, pasti kan seperti yang tadi, ada beberapa masalah yang memang sudah diselesaikan. Tapi ada juga beberapa masalah yang selesai ketika kita lihat di media sosial. Masalah-masalah yang tadi, yang karena dia gerak sendiri, bukan karena sistem birokrasi pemerintahan yang menyelesaikan itu. Jadi kan ketika nanti dia tinggalkan Jawa Barat, apakah masih akan seperti itu kerja birokrasi kan gitu, yang menjadi pertanyaan. Makanya banyak kan ketika berkomentar terkait survei ini, banyak warga Jawa Barat, saya nggak mau KDM jadi presiden karena pinginnya di Jawa Barat 2 periode, gitu-gitu. Jadi artinya. Tapi kalau jadi presiden kan nanti lebih enak menyelesaikan. Kayak dulu banjir di Jakarta itu akan selesai kalau saya menjadi presiden. Nggak tahunya masih banjir. Kemacetan di Jakarta akan selesai kalau saya menjadi presiden. Udah nggak jadi presiden, tetap aja masih banjir. Ya, tetapi modal popularitas, modal elektabilitasnya begitu tinggi, apalagi survei-survei sudah menempatkannya sebagai tokoh yang paling berpeluang, yang memenangi lah kalau diselenggarakan saat itu kan, pada saat survei itu diselenggarakan. Ini kan sangat menggoda, ya kan? Nah pertanyaannya, apakah KDM akan setia bertahan di Jawa Barat atau akan tergoda untuk meraih kekuasaan yang lebih tinggi lagi? Yang pasti seorang politikus itu pengen karir politiknya berpuncak. Dan seorang politikus itu yang ini ya, politikus yang tangguh, yang jago, yang pintar ya. Dia tidak pernah akan menyia-nyiakan kesempatan, karena kesempatan itu kemungkinan tidak akan datang lagi. Nah pertanyaannya kan, KDM apakah tetap loyal karena dia sekarang Gerindra. Dia menjadi gubernur Jawa Barat karena diusung Gerindra juga. Diusung Gerindra dan calonkan oleh Pak Prabowo. Ya ini soal uji kesetiaan, tapi pertanyaan memang di politik kita itu kesetiaan itu harga mati, kan enggak. Dulu Pak SBY ketika dia masih menjadi menterinya Bu Mega, ketika Bu Mega menanyakan siapa yang berminat menjadi capres, tidak jawab. Faktanya dia nyapres, membentuk Partai Demokrat, kemudian nyapres. Dulu Pak Jokowi, petugas partainya PDIP. Petugas partainya PDIP menjadi gubernur DKI Jakarta, salah satunya atas peran Pak Prabowo. Bahkan Pak Hasyim itu mengatakan katanya habis sekitar 60 miliar untuk menjadikan Pak Jokowi menjadi gubernur. Belum selesai masa jabatannya menjadi penantangnya Pak Prabowo. Ya bukan tidak mungkin KDM itu nanti menjadi rivalnya Pak Prabowo. Itu sah-sah saja. Dan apalagi begini, apalagi nanti di Pilpres 2029 itu presidensial threshold kan sudah tidak ada, sudah 0%. Setiap partai yang menjadi peserta pemilu yang lolos verifikasi pemilu kan berhak mencalonkan capres dan cawapres. Ya kan peluangnya terbuka lebih lebar bagi seorang KDM. Dan saya pikir kok Pak Prabowo juga mulai sekarang ancang-ancang untuk mewaspadai.
Hati-hati loh ini. Hati-hati loh, itu hasil survei itu tidak bisa dianggap sepele menurut saya. Dan sekali lagi ya soal kesetiaan dalam politik itu kok nggak usah di negara kita lah, di hampir semua negara juga belum. Ya, apalagi godaan itu tadi modal angka survei yang begitu menggiurkan tadi itu kan. Dan tapi begini juga bisa jadi Pak Prabowo itu menyadari betul betapa besar potensi yang ada di KDM. Kan bisa jadi ada skenario lain. Nanti Pak Prabowo tetap maju, cawapresnya KDM. Baru di periode berikutnya KDM. Ada transisi gitu ya. Nah, bisa jadi kan, itu kan segala macam strategi. Jadi ya meskipun masih 3,5 tahun, kok hasil survei kemarin itu membuat Pilpres nanti itu sudah layak untuk kita bicarakan sekarang. Betul. Dan jangan lupa di dalam politik itu kan ada kredo, tidak ada teman dan lawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan. Iya, kalau KDM tidak memanfaatkan sekarang bisa jadi tidak ada kesempatan seperti sekarang. Betul. Bisa jadi nanti dicari-cari, dibidik-bidik itu. Cuman persoalannya apakah KDM itu bagus sebagai gubernur, bagus juga sebagai presiden. Karena presiden itu kan skalanya kan jauh lebih luas kan. Itu juga mengurusi soal keuangan yang begitu rumit, soal pertahanan, soal segala macam gitu loh. Ya, termasuk soal peninggalan dari presiden sebelumnya. Sebelumnya. Itu kan juga PR yang sangat serius. Iya, jadi ya kita tunggu sih. Tapi yang pasti kan tentu kita berharap bahwa siapapun pemimpin ya harus memberikan perubahan yang positif kepada rakyatnya gitu loh. Termasuk KDM ke rakyat Jawa Barat, termasuk Pak Prabowo kepada rakyat Indonesia secara keseluruhan gitu loh. Mas Bunta, ada yang mau ditambahkan? Cukup kayaknya, Mas. Cukup ya? Mas Jaka? Jadi nggak ada pesan-pesan untuk KDM? Ya barangkali kan ini ditonton. KDM suka nonton. Kalau saya sih lebih pesan ke rakyat. Ya harus lebih pintar dalam memilih pemimpin lah. Jangan terlalu silau. Siapapun dia, tidak hanya KDM, tidaknya harus betul-betul kelihatan kinerjanya lah. Saya pikir ukuran utama itu jangan karena popularitasnya. Ya tadi yang disampaikan Mas Bunta itu jangan sekadar elektabilitas, tapi juga kredibilitas. Gitu. Kredibilitas ini kan harus diuji, bukan 1 tahun 2 tahun gitu loh. Sampai nanti di akhir kepemimpinannya. Karena kalau begini terus ya kita tidak akan maju-maju, berkutat terus ya dalam soal hal seperti ini. Rakyat masih punya waktu 3 tahun lah ya untuk bisa memilah-milah sebelum memilih mana yang memang sebetulnya dibutuhkan negeri ini atau mana yang sekedar pingin jadi pemimpin gitu. Jadi bisa, dan mudah-mudahan bisa digunakan betul waktu itu. Pencitraan, terus ya apapun yang terlihat di media sosial itu hanya satu variabel lah untuk menilai seorang pemimpin. Yang paling penting itu kinerja tadi itu, kredibilitas dia sebagai seorang pemimpin. Cukup ya? Oke, baik Sobat Media Indonesia, demikian perbincangan kami. Semoga bermanfaat. Salam sehat.